Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fillah rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang saya bawakan tadi tentang puasa, di sana disebutkan bahwasannya Imam Ahmad meriwayatkan yang bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwasannya ada 3 tahapan sholat dan 3 tahapan puasa. 3 tahapan sholat, yang pertama menurut sahabat Mu'adz bin Jabal adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Lalu Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan. Karena memang kiblat kaum muslimin yang pertama adalah Baitul Maqdis. Namun Rasulullah merasa berat untuk menghadap Baitul Maqdis karena Baitul Maqdis juga merupakan kiblatnya orang-orang Yahudi. Lalu Rasulullah SAW seringkali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat tangannya mendangakan ke langit agar kiblat dipindahkan ke Mekah, ke Baitullah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, yaitu dengan menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Wa qad nara taqalluba wajhaka fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Sungguh kami telah mengetahui berbolak-baliknya hatimu dan wajahmu menghadap ke langit, maka sekarang kami alahkan kiblat itu yang kamu inginkan. Artinya kiblat kaum muslimin ke arah Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah. Ini tahapan yang pertama di dalam sholat, perpindahan kiblat. Makanya ada Masjid Qiblatain ya, di Madinah sana. Yang kedua, tahapan sholat adalah perihal azan. Awalnya kaum muslimin sholat sebelum ada panggilan azan, masing-masing saling mengingatkan ya, ada yang membawa musyawarah, mereka musyawarah ya, ada yang mengusulkan agar ditiupkan trompet sebagai penanda waktu sholat. Namun Rasulullah tidak setuju, karena trompet perbuatan orang-orang Yahudi.
Ada yang mengusulkan dengan menabuh beduk, juga Rasulullah tidak suka. Ya. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, seorang Ansor, yang dia dalam keadaan tertidur atau terjaga. Artinya dia belum tidur, masih sadar, namun seakan-akan dia didatangi oleh dua orang yang berbaju serba hijau dan mengajarkan sahabat Zaid, Abdullah bin Zaid ini kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya ya, sampai selesai. Lalu diadukan ke Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menyetujuinya. Kata Rasulullah, ini adalah merupakan mimpi yang benar. Lalu diajarkanlah, diperintahkanlah Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan sahabat Bilal. Karena Bilal memiliki suara yang keras dan merdu. Ini di sini ada hukum juga bahwasannya seorang muazin itu harus memiliki suara yang merdu agar lantunan kalimat-kalimat azan yang dilantunkan membawa pengaruh kepada orang-orang di sekitar yang mendengarnya. Kalau hanya keras, sekarang sudah ada solusi, yaitu dengan pengeras suara. Makanya keras dan merdu itu diantara keutamaan atau syarat-syarat muazin. Yang ketiga, tahapan sholat menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud, menurut sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah masalah makmum masbuk. Makmum masbuk, makmum yang tertinggal sholatnya dengan imam. Awalnya dulu, kalau kita sekarang sudah mengetahui bahwasanya kita masuk ke jamaah, kita ikut imam. Selesai imam sholat, imam memberi salam, lalu kita menambahkan. Dan itu memang sunnahnya seperti itu. Awalnya dulu di zaman para sahabat belum seperti itu. Ya, ada sebagian sahabat yang tertinggal, lalu dia memberikan kode ke temannya. Sholat sudah berapa rakaat? Ada yang mengatakan 1 atau 2 rakaat, ya, dengan kode. Lalu sahabat ini sholat sejumlah rakaat yang ketinggalan. Kalau tinggalan 1, dia sholat 1 rakaat, atau ketinggalan 2 rakaat, dia sholat 2 rakaat. Kemudian ia masuk ke jamaah, ke jamaah ikut barisan. Lalu sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, saya ikut sholat bersama Rasulullah SAW di mana-mana. Dan yang benar adalah kalau orang terlambat sholat atau masbuk, maka ia langsung masuk ke barisan, ikut sholat berjamaah bersama imam, kemudian ia menyempurnakan kekurangan yang tertinggalnya. Dan ini dipuji perbuatan Mu'adz oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Mu'adz sudah membuat sunnah yang baik. Itu tahapan, 3 tahapan tentang sholat. Kemudian masih menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, 3 tahapan puasa. Puasa Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Sebelum itu belum ada puasa wajib, puasa Ramadan. Namun umat Islam itu berpuasa mengikuti umat-umat sebelumnya, yaitu puasa Ayyamul Bid atau puasa putih, puasa 3 hari di pertengahan bulan, dan juga puasa Asyura. Puasa Asyura itu diwajibkan sebelum turunnya perintah puasa Ramadan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di ayat ini para mufassirin menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan juga diwajibkan oleh umat-umat sebelum kita. Namun ada juga yang memahami yang menafsirkan bahwasanya umat-umat sebelum kita memang diwajibkan puasa, yaitu sebagaimana puasa-puasanya umat-umat terdahulu. Nabi Daud sehari berbuka, sehari puasa. Oleh karenanya sebelum turun kewajiban puasa Ramadan, kaum muslimin berpuasa Ayyamul Bid dan puasa Asyura. Ketika turun ayat ini Al-Baqarah 183, maka puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid itu menjadi sunnah hukumnya. Artinya boleh dilakukan dan boleh tidak. Itu adalah tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, awalnya puasa itu para sahabat berpuasa bagi yang mau. Bagi yang mau. Kalau yang tidak mau puasa karena berat, maka mereka membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang yang berat menjalankannya, mereka itu membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Awalnya sahabat seperti itu. Ada yang puasa, ada yang tidak. Kalau tidak puasa, bayar fidyah. Akhirnya ayat ini ada ayat kelanjutannya yang menetapkan bahwasannya puasa itu wajib bagi orang yang hadir, yang mukim, yang sehat. Dan kewajiban bayar fidyah itu berlaku buat orang-orang lemah, orang-orang tua, orang-orang yang sudah tidak kuat puasa lagi. Faman kana minkum sahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian mendapati bulan itu, artinya ada di bulan Ramadan, ya, falyasum, maka hendaklah ia puasa. Jadi awalnya puasa Ramadan itu ada yang puasa, ada yang tidak, dan tidak puasa membayar fidyah. Lalu bayar fidyah ini dikhususkan, ya, dimansuh. Yang tidak dimansuh adalah untuk orang-orang yang berat, dalam artian orang-orang tua yang memang sudah tidak kuat puasa. Ya, seperti kisahnya Anas bin Malik yang sudah ketika berumur lanjut, karena sahabat Anas bin Malik ini orang yang mendapat keberkahan dari doa Rasulullah SAW, yaitu berumur panjang dan banyak keturunan. Dia membayar fidyah. Pernah di akhir-akhir hidupnya Anas bin Malik itu tidak puasa sebulan penuh. Ya, dia bayar fidyah dengan memberikan makan 30 orang miskin sekaligus, diberikan sarid namanya. Makanan roti dicampur daging, sarid. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga tentang berpuasa. Ini adalah masalah sahur yang merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang sebelum kita, sahrun maqablana, sebelum Rasulullah SAW, umat-umat terdahulu, ketika puasa mereka punya syarat yang berat. Ya, mereka berbuka maghrib dengan syarat apabila tertidur maka mereka sudah tidak boleh lagi makan, minum, dan juga hubungan suami istri. Ya, ini sangat berat. Dan para sahabat dahulu pun menjalankan seperti itu. Ya, mereka setelah berbuka jangan lagi buru-buru tidur. Karena apa? Ketika sudah tidur maka kewajiban puasa lagi setelah bangunnya. Seumpamanya orang tertidur ba'da isya, bangun jam 9 malam. Dari jam 9 malam dia harus puasa lagi sampai maghrib. Ini sesuatu yang memberatkan. Akhirnya ada kisah seorang sahabat yang bernama Syirmah. Dia bekerja seharian, pulang sudah menjelang isya.
didapati di rumahnya istrinya sedang membeli makanan untuk berbuka. Lalu karena saking lelahnya, sahabat Sirmah ini tertidur. Ya, ketika dia bangun, dia belum makan apapun, belum minum apapun, sehingga dia harus berpuasa lagi. Esok harinya dia ditemui Rasulullah dalam keadaan yang sangat payah. Dalam riwayat lain, sahabat Surma ini sempat pingsan. Ketika ditanyakan bahwasannya sahabat Surma ini belum makan sesudah 2 hari. Lalu disitulah turun, ya. Disitulah ada sunnah ya tentang makan sahur. Jadi tidak masalah seorang yang sudah berbuka maghrib ya sampai sahur, ya, batasannya adalah fajar. Batasannya adalah fajar. Jadi dia setelah fajar tidak boleh makan dan minum lagi. Begitu juga berhubungan suami istri. Sahabat Umar waktu itu sempat setelah tidur, ya, sahabat Umar berhubungan dengan istrinya. Lalu ia menjadi takut dan ia mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW. Turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam-malam bulan Ramadan itu, malam-malam bulan puasa itu arrafas, ya, hubungan suami istri kepada istri sekalian. Jadi ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad. Ada sahur, di mana umat-umat sebelumnya tidak ada sahur. Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Iwafillah rahimakumullah. Ini saja 3 tahapan sholat dan 3 tahapan puasa yang Imam Ahmad riwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal yang termaktub di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 183 dan 184. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.